Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube saya, Jihan Fadilah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi dan kita akan mencoba membedah suatu karya cerpen. Nah, baiklah, secara umum prosa ini dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu prosa fiksi, yang kedua prosa non-fiksi. Apa sih perbedaan antara kedua ini? Nah, prosa fiksi merupakan suatu karya sastra yang berbentuk novel, novelat, dan cerpen, yang mana di dalam ceritanya lebih mengutamakan khayalan, rekaan, atau yang dikenal imajinasi. Oke, setelah kita memahami apa itu prosa fiksi, kita akan mengulas bentuk prosa fiksi agar kita lebih memahami terkait dengan prosa fiksi. Nah, prosa fiksi ini memiliki dua macam bentuk, yaitu yang pertama orality, yang kedua literasi. Nah, apa perbedaan antara kedua bentuk ini? Orality merupakan bentuk dari prosa fiksi yang merujuk pada kebiasaan tradisional dalam menyampaikan cerita secara lisan. Nah, sedangkan literasi adalah prosa fiksi dalam bentuk tulisan atau cetakan yang mana merangsang pikiran pembaca untuk menghayati cerita yang disajikan. Nah, inilah bentuk dari prosa fiksi. Sedangkan prosa non-fiksi lebih bersifat faktual dan cenderung menggunakan bahasa denotatif. Contohnya esai, kritik, biografi, autobiografi, dan sejarah, yang mana karya-karya ini tergolong ke dalam prosa non-fiksi. Sedangkan novel dan cerpen itu termasuk ke dalam kategori prosa fiksi. Namun, meskipun keduanya dalam kategori yang sama, karya sastra ini tetap memiliki perbedaan. Apa saja perbedaan antara cerpen dan novel? Yang pertama, novel memiliki alur yang lebih dari satu, sedangkan cerpen itu cenderung memiliki alur yang tunggal. Perbedaan yang mencolok yang kedua ialah novel memiliki tema mayor dan minor karena adanya alur utama dan subbab alur, sedangkan cerpen hanya memiliki satu tema sebagai tema tunggal. Nah, yang ketiga, novel memiliki lebih banyak tokoh, sedangkan cerpen tokohnya cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan novel. Perbedaan yang keempat adalah novel memiliki latar yang lingkupnya luas dan keadaan dalam cerita disampaikan secara rinci, sedangkan cerpen latarnya cenderung sangat terbatas. Itulah pengantar sebagai bahan dasar kita untuk belajar lebih jauh dan mengkaji lebih dalam mengenai prosa. Nah, saat kita mengkaji mengenai prosa fiksi, kita akan mengenal salah satu istilah yaitu apresiasi prosa fiksi. Apa itu apresiasi prosa fiksi? Nah, apresiasi prosa fiksi merupakan suatu kegiatan dengan melakukan penilaian terhadap suatu karya berbentuk prosa fiksi. Apresiasi ini tidak hanya berbentuk penghargaan, tetapi juga terdapat masukan, kritikan, dan saran terhadap suatu karya sastra. Dalam mengapresiasi prosa fiksi, terdapat 5 tahapan yang akan kita jalanin. Yang pertama, tahap penikmatan, yaitu dengan membaca karya sastra prosa fiksi. Tahapan yang kedua yaitu tahap penghargaan, yang mana tahap ini dengan melihat nilai kebaikan dan manfaat dari karya yang telah kita baca. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemahaman, yakni dengan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu karya sastra. Tahap yang keempat yaitu tahap penghayatan, yang mana tahap ini yaitu dilakukannya suatu pencarian makna dalam karya sastra yang kita baca. Tahap yang kelima ada tahap penerapan, dengan melahirkan ide baru dan mengamalkan penemuan-penemuan yang kita dapatkan dari kegiatan apresiasi yang kita lakukan. Karena dalam video ini kita membahas apresiasi prosa fiksi, jadi kita akan mencoba melakukan pembedahan karya cerpen berdasarkan artikel Sutarji Kalzum Bahri pada tahun 1972, yaitu dengan mengacu kepada 4 poin penyakit dalam cerpen Indonesia. Nah, Sutarji menuliskan 4 poin utama yang sering terjadi sebagai penyakit dari cerpen Indonesia. Yang pertama, abstraksi. Beliau berpendapat bahwa cerpen yang baik adalah cerpen yang mampu mengkonkretkan yang abstrak, baik itu ide, filsafat, maupun sistem moral yang harus bisa dikonkretkan dalam sebuah cerpen dan dihidupkan dengan peristiwa, momen, serta karakter. Penyakit yang kedua ialah kecenderungan ingin merangkum banyak ide, hal, atau peristiwa dalam sebuah cerpen.
Penyakit yang ketiga yaitu kurangnya disiplin dalam hal menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat gaya penyampaian bercerita kepada pembaca. Nah, penyakit yang keempat yaitu kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita akan melakukan pembedahan terhadap suatu karya cerpen. Contoh cerpen yang akan kita bedah berjudul Hutan Merah karya Fauziah A. Pada cerpen ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dengan mengacu pada artikel Sutarji Kalzumbahri yang berjudul Beberapa Penyakit dalam Cerpen Indonesia. Jadi, menurut Sutarji, cerpen yang baik adalah cerpen yang mampu mengkonkretkan konsep abstrak. Nah, cerpen berjudul Hutan Merah ini berhasil mengkonkretkan konsep tersebut melalui peristiwa dan karakter tokohnya. Cerita tentang hutan merah ini membawa ide tentang perubahan lingkungan dan konflik yang dialami tokohnya. Perubahan hutan yang pada awalnya mulanya damai, kemudian terjadi peristiwa kebakaran memiliki pesan tersirat tentang kehidupan. Yang kedua, dan meskipun cerpen ini membawa pesan yang kuat, namun perlu diperhatikan bahwa beberapa bagian memerlukan pengembangan. Selain itu, gaya penulisan juga perlu ditingkatkan agar cerita lebih berirama dan dialog yang disajikan lebih menarik pembaca. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam cerpen ini sudah cukup baik, meskipun ada ruang untuk peningkatan dalam hal pemilihan kata dan struktur kalimat agar cerita terasa lebih ekspresif. Perlu teman-teman ingat, kegiatan apresiasi ini bukan berniat untuk menjatuhkan suatu karya sastra, melainkan memberikan masukan dan kritikan agar cerpen-cerpen di Indonesia menjadi semakin maju dan semakin berkualitas. Itulah tadi pembahasan mengenai apresiasi prosa fiksi. Semoga video kali ini menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Jika ada kekurangan dan kehilapan pada video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.